Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, nama kelompok kami yaitu 1. Cikita Siregar, 2. Fatmawati M. Nasruddin, 3. Muhammad Pujo Prasetyo, dan keempat saya Rehan Raif Wicaksono. Dimulai dari proyek Carter terlebih dahulu. Kami memiliki proyek bernama membangun aplikasi sistem pemesanan villa. Nah, proyek objektifnya yaitu tujuan dari proyek membangun aplikasi sistem pemesanan villa adalah untuk menyediakan platform digital yang mempermudah manajemen dan koordinasi penyewaan villa serta mengoptimalkan pengalaman pelanggan. Expect start date yaitu 1 Januari 2025 dan key deliverable aplikasi mobile berbasis Android atau iOS untuk pemesanan villa, sistem manajemen penyewa, pemilik villa, dan ketersediaan villa, fitur integrasi pembayaran, dan kalender pemesanan, project scope, manajemen pemasaran, jadwal, timeline, ketersediaan villa, manajemen pemilik villa dan penyewa, integrasi dengan sistem pembayaran dan kalender, kemungkinan untuk penyewa membuat dan mengirimkan permintaan khusus, layanan tambahan atau paket. Project scope exclusion, fitur yang tidak langsung terkait dengan pemesanan villa seperti manajemen asuransi properti. Sukses kriteria, tidak ada crash atau bug mayor selama uji coba. Aplikasi mempermudah pihak penyewa dan pemilik villa. Aplikasi mendapat rating baik dari penyewa dan pemilik dengan tingkat kepuasan minimal 90%. Risks and issues, keterlambatan integrasi fitur eksternal dan kendala performa aplikasi pada perangkat dengan spesifikasi rendah. Assumption, pemilik villa sudah memiliki daftar properti lengkap. Tim pengembang siap memberikan support dan feedback selama proses pengembangan. Constraint or dependencies, keterbatasan waktu pengembangan dengan target peluncuran dalam 4 bulan, ketergantungan pada API, pembayaran, dan sistem kalender villa. Stakeholder, pemilik villa sebagai pengguna aplikasi, tim pengembang aplikasi, programmer, QA, front-end, back-end, vendor layanan tambahan, layanan kebersihan, transportasi, dan lain-lain, pihak ketiga, penyedia layanan pembayaran dan integrasi kalender. Nah, di sini kita bagi setiap orang dengan divisinya masing-masing, yaitu saya Rehan Raif Wicaksono sebagai project manager bertanggung jawab dalam mengelola proyek dari awal hingga akhir, memastikan semua aspek proyek berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai anggaran. Kedua, ada Muhammad Pujo Prasetyo sebagai front-end bertanggung jawab untuk tampilan dan interaksi aplikasi dengan pengguna. Dan di data analis ada Cikita Siregar bertanggung jawab untuk menganalisis data pengguna dan kinerja aplikasi, menyediakan insight yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan layanan dan ke bawah lagi mas, dan pengalaman pengguna. Ada Muhammad Pujo Prasetyo lagi sebagai back-end bertanggung jawab untuk sistem basis data dan logika server aplikasi. Dan terakhir, Fatmawati M. Nasruddin sebagai QA bertanggung jawab untuk pengujian aplikasi untuk memastikan tidak ada bug atau error. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian analisis SWOT. Setelah tim kami melakukan analisis SWOT, terdapat 4 elemen. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Pada bagian strength ini kami mendapati 4 poin. Yang pertama, aplikasi menyediakan solusi efisien dan modern untuk penyewaan villa, yaitu memudahkan akses untuk pengguna. Yang kedua, sistem manajemen terintegrasi mempermudah koordinasi antara penyewa dan pemilik villa. Yang ketiga, fitur permintaan khusus menambah fleksibilitas dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keempat, tim pengembang berpengalaman menjamin pengembangan aplikasi yang berkualitas. Lanjut ke elemen kedua, weakness atau kelemahan. Ada 3 poin. Yang pertama, ketergantungan pada API eksternal, yaitu pembayaran dan kalender, dan menjadi kendala teknis. Yang kedua, target peluncuran dalam 4 bulan itu beresiko mengurangi kualitas produk.
Yang ketiga, performa aplikasi pada perangkat dengan spesifikasi rendah bisa menurunkan pengalaman pengguna. Lanjut ke elemen ketiga, opportunities atau peluang. Di sini ada 3 poin juga. Yang pertama, pasar penyewaan villa yang berkembang pesat membuka peluang besar. Yang kedua, inovasi fitur tambahan seperti paket layanan dapat menarik lebih banyak pengguna. Yang ketiga, kemitraan dengan penyedia layanan terkait kebersihan ataupun transportasi, dia dapat memperluas pasar. Elemen yang terakhir, threats atau ancaman. Ada 3 poin juga. Yang pertama, persaingan ketat dengan aplikasi serupa, dia membutuhkan diferensiasi yang jelas. Untuk poin kedua, perubahan teknologi yang cepat, dia dapat menuntut pembaharuan kelanjutan. Dan yang terakhir, untuk isu keamanan, terutama dalam sistem pembayaran, dia dapat mempengaruhi kepercayaan untuk pengguna. Di sini kita memasuki work breakdown struktur. Di sini kita menjadi pemesanan VLAN menjadi fitur utamanya. Di sini ada 7 dan memiliki sub-subnya. Yang pertama, inisiasi proyek, memiliki 5 sub, yaitu identifikasi pemakuan kepentingan, yang kedua analisis kelayakan, dan ketiga pengumpulan kebutuhan, keempat persetujuan proyek, dan terakhir adalah pertanyaan. Selanjutnya masuk ke rencana proyek. Di sini memiliki 4 sub. Yang pertama adalah divisi lingkup, anggaran dan jadwal, tim dan resiko. Yang terakhir adalah biaya. Setelah melakukan perancangan proyek, di sini memasuki desain sistem, di mana di desain sistem ini memiliki 3 sub. Yang pertama adalah arsitektur dan database, UI dan UX, dan keamanan sistem. Setelah desain ini dibuat dan di dalamnya, yaitu selanjutnya ada pengembangan, di mana kita melakukan pengembangan dalam sistem ini. Yang pertama adalah infrastruktur server, yang kedua adalah fitur pemesanan, fitur pembayaran, pengolahan villa dan notifikasi, dan laporan keuangan. Setelah semua 4 tadi yang telah dari inisiasi proyek, rancangan proyek, dan desain sistem dan pengembangan, kita melakukan pengujian. Di sini kita yang diuji ada terdiri dari fungsi dasar, keamanan data, loading testing, dan uji pengguna. Dan yang seterusnya adalah penerapan. Di sini memiliki 4 sub, transfer data, pelatihan pengguna akhir, dan rilis sistem, dan konfigurasi sistem. Dan yang terakhir adalah perawatan dan bantuan, di mana di sini terdiri dari 4 sub. Yang pertama, pemantauan kinerja sistem, penanganan gangguan dan pembaruan berkala. Yang terakhir adalah dukungan pengguna. Masuk ke Gantt chart, di mana kita menyusun 9 yang telah kita lakukan. Yang pertama adalah perancangan proyek, di mana tugasnya adalah kick off meeting dan penyusunan rencana proyek, durasi 1 minggu, dimulai pada Oktober. Dan di sini ada yang kedua adalah pengumpulan kebutuhan, terdiri tugasnya yaitu wawancara pengakuan kepentingan dan penyusunan dokumen kebutuhan. Durasi yang kita lakukan di sini adalah 2 minggu untuk wawancara pengakuan kepentingan dan 1 minggu untuk penyusunan dokumen kebutuhan. Dan yang ketiga adalah desain UI dan UX, di mana tugasnya adalah kita menyusun sketsa dan briefing dan prototipe. Di sini kita durasinya yaitu 2 minggu atau 1 minggu yang dilaksanakan pada Desember. Yang keempat adalah pengembangan front end. Di sini terdiri 2 tugas, yaitu pengembangan halaman utama dan pengembangan halaman pemesanan.
sama-sama durasinya yaitu 2 minggu yang dilakukan pada Januari 2025. Yang 5 adalah pengembangan backend. Di sini memiliki 3 tugas, yaitu yang pertama pengaturan database, pengembangan API pembayaran, yang ketiga adalah pengembangan logika pemesanan. Dan memiliki waktu yang berbeda. Yang pertama adalah 2 minggu, 1 minggu, dan 1 minggu. Yang pada 2 minggu kita pengerjaan pada November 2024. Dan yang pengembangan API dan pembayaran dilakukan pada Desember, dan yang terakhir adalah pengembangan logi pemesanan yang dilakukan pada Januari. Yang keenam adalah integrasi sistem, memiliki tugas yaitu integrasi front end dan back end, yang selama kita pengerjaan adalah durasi 1 minggu dan dilaksanakan pada 1 Januari. Uji coba dan CI memiliki 2 tugas, yaitu pengujian fungsional dan uji coba pengguna user dan ACP, yang dikerjakan kasih 1 minggu. Perbaikan berdasarkan uji coba durasi 1 minggu. Dan yang ke-9 adalah peluncuran aplikasi. Di sini kita memiliki tugas yaitu persiapan peluncuran dan peluncuran resmi. Di mana di sini juga memiliki keterangan. Yang pertama adalah perencana proyek, memulai dengan rapat kick-off dan menyusun rencana proyek. Yang kedua adalah pengumpulan kebutuhan, melakukan wawancara dengan pemangku kepentingan dan mendokumentasi semua kebutuhan. Yang ketiga adalah desain UI dan UX, yaitu membuat prototipe untuk perancang antarmuka pengguna. Yang keempat adalah pengembangan front end, mengembangkan antarmuka aplikasi termasuk halaman utama dan halaman pemesanan. Yang kelima adalah pengembangan back end, yaitu di mana di sini kita mengatur database, mengembangkan API serta logika yang mendukung aplikasi. Yang keenam adalah integrasi sistem, di mana kita mengintegrasikan front end dengan back end untuk memastikan fungsionalitas yang baik. Yang ketujuh adalah uji coba dan CI, yang dimana kita melakukan pengujian untuk memastikan aplikasi ini berfungsi dengan baik. Dan yang adalah perbaikan bug, apabila kita di aplikasi kita melakukan terjadi bug, kita akan memperbaiki masalah yang terdeteksi selama uji coba. Dan yang kedua adalah peluncuran aplikasi, mempersiapkan dan melaksanakan peluncuran resmi aplikasi. Mungkin saya bisa dilanjut oleh saudari kita. Berikut adalah penjelasan tabel perencanaan biaya untuk sistem pemesanan villa. Bisa Anda lihat di sini, tabel ini dibagi menjadi beberapa kategori utama, sesuai dengan tahapan yang diperlukan dalam pengembangan proyek, yaitu manajemen proyek, pengembangan front end, pengembangan back end, data analis, serta Q&A dan testing. Setiap kategori memiliki aktivitas dan subaktivitas tertentu, di mana masing-masing subaktivitas dihitung berdasarkan satuan jumlah, kebutuhan, biaya per unit, hingga biaya total yang diperlukan. Sekian dari saya. Oke, cukup sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.